Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu baik-baik saja, selalu sehat, selalu berbahagia, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki yang halal yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Di kesempatan kali ini Tips Otomotif Channel akan berbagi tentang bagaimana cara memilih mesin mobil bekas yang masih bagus atau tidak. Tapi sebelum menyaksikan videonya berikut ini, seperti biasa mohon didukung terus Tips Otomotif Channel. Caranya dengan klik like, share, dan subscribe. Ketika kita membeli sebuah mobil bekas, hal penting yang harus dilakukan adalah memastikan kondisi mesinnya itu baik atau tidak. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan secara teliti. Jadi jangan sampai setelah kita membeli mesinnya itu bermasalah. Dan akhirnya untuk biaya perbaikannya itu cukup mahal. Nah, di sini saya akan berikan tips bagaimana cara memilih mesin yang kondisinya masih bagus. Untuk itu simak video berikut ini sampai akhir. Yang pertama adalah cek kondisi mesin. Pastikan tidak ada kebocoran oli, kemudian air pendingin, dan juga bahan bakar. Entah itu bensin untuk mesin bensin ataupun solar untuk mesin diesel. Nah, kita perhatikan untuk kebocoran di perpak cover, kemudian perpak silinder head, lalu bagian prop case, dan juga bagian coulter. Kalau sealer itu warnanya merah, biasanya itu pernah melakukan pembongkaran. Karena untuk sealer dari pabrik itu biasanya warnanya abu-abu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kemudian cek oli mesin. Nah, jika warna oli mesin hitam kecoklatan atau seperti kopi susu, itu indikasi bahwa ada kebocoran. Untuk air radiator dia masuk ke sistem pelumasan. Jadi bisa karena silinder perpaknya dia rusak atau pernah overheat. Kemudian yang selanjutnya periksa untuk air radiator. Kita buka untuk tutup radiator seperti ini. Oke, setelah kebuka kita lakukan starter. Kalau air radiatornya ini muncrat, ini berarti ada kebocoran kompresi yang masuk ke sistem pendingin. Bisa karena perpaknya rusak atau silindernya retak. Kemudian selanjutnya adalah rasakan getaran dari mesin. Jadi sewaktu mesin kita hidupkan, kita rasakan getarannya. Nah, mesin yang bagus itu getarannya dia sedikit, kemudian enggak terlalu terasa sampai ke kabin. Kemudian untuk mesin diesel, getarannya juga enggak terlalu besar. Jadi dia ada getaran tapi dia stabil. Nah, kalau getarannya dia berlebihan, kemungkinan untuk engine mounting yang ada di bawah, baik kanan kiri, itu aus atau rusak. Atau untuk sistem bahan bakar seperti nozzle, itu juga bermasalah. Mungkin kemudian yang selanjutnya ketika mesin di starter, nah, itu mesin harus segera hidup. Jadi jangan sampai saat itu startnya itu panjang kemudian baru hidup. Kalau dia panjang kemudian baru hidup, biasanya untuk pistonnya bermasalah atau bagian nozzle bermasalah. Lalu yang selanjutnya yaitu kita rasakan untuk getaran dari mesin. Kita starter. Oke, seperti ini. Jadi getarannya itu harus stabil
Juga mesinnya juga langsam, jadi nggak boleh pincang, nggak stabil. Kemudian kita gas perlahan-lahan. Suaranya itu harus normal, nggak boleh ada suara krok 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 gitu ya. Kalau suaranya sudah seperti itu, krok 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 seperti itu, bisa jadi untuk metal atau piring-piring mesin itu ada masalah. Jadi suaranya harus normal ya teman-teman. Normal, nggak pincang ya. Langkah selanjutnya yaitu periksa untuk asap yang keluar dari knalpot. Yang terpenting itu nggak boleh warnanya itu putih. Karena kalau warnanya dia putih, kemungkinan ada kebocoran oli yang masuk ke ruang bakar. Jadi bisa karena piston atau silindernya dia aus. Bisa juga karena nozzle-nya itu pembakarannya nggak sempurna, jadi bahan bakar dia nggak terbakar dengan sempurna ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah test drive. Jadi kalau teman-teman beli mobil bekas, usahakan untuk di test drive terlebih dahulu. Nah, ini akan saya nyalakan terlebih dahulu. Kita oper gigi. Kita harus rasakan untuk tarikannya dan juga akselerasinya. Jadi harus normal, nggak boleh nyendat-nyendat ya teman-teman. Kemudian untuk indikator yang ada di dashboard itu mati semua. Jadi nggak ada boleh yang menyala. Apalagi kalau mesinnya itu mesin injeksi ya teman-teman. Jika gambar mesinnya itu menyala, itu lebih baik teman-teman minta ke penjual biar untuk diperbaiki terlebih dahulu. Karena bisa saja untuk spare part yang dibutuhkan untuk perbaikan itu harganya mahal. Oke, yang kemudian yang terakhir, jika mesinnya dilengkapi dengan AC, mesinnya itu nggak boleh ngedrop. RP-nya nggak boleh ngedrop, apalagi sampai mati ya teman-teman. Nah, kalau di AC tapi dia RPM-nya drop, kemudian mati, kemungkinan ada kerusakan di bagian idle up-nya. Jadi harus hati-hati ya kalau kita itu mau beli mesin mobil bekas. Oke, itu tadi teman-teman beberapa tips bagaimana cara memilih mesin mobil bekas yang masih bagus atau tidak. Mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.